Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan namaku Sintia Lestari dari kelas 01 TIDP 007. Pada video kali ini aku mau menjelaskan tentang peran penerapan fisika dalam teknik industri. Penasaran kan? Yuk langsung aja kita ke video pembahasannya. Halo semuanya, selamat datang di video penjelasan mengenai peran penerapan fisika dalam teknik industri. Mungkin dari kalian banyak yang bertanya mengapa seorang industrial engineer harus belajar fisika. Jawabannya sederhana. Fisika bukan hanya sekedar teori abstrak atau teori yang hanya dijelaskan melalui papan tulis, melainkan fondasi utama dalam memahami cara kerja mesin, energi, dan sistem fisik di lantai produksi. Dalam teknik industri, kita tidak hanya ingin sistem itu berjalan, tetapi kita ingin sistem tersebut mencapai 3 pilar utama, yaitu yang pertama, efisiensi untuk meminimalkan pemborosan, yang kedua, keselamatan untuk mencegah kecelakaan kerja, dan yang ketiga, kualitas demi presisi produk yang tinggi. Nah, mari kita bedah cabang yang pertama, yaitu ada mekanika dalam industri. Nah, mekanika ini adalah dasar dari perancangan elemen mesin dan analisis ergonomi. Bayangkan sebuah conveyor belt di pabrik. Tanpa fisika, kita tidak tahu seberapa besar tenaga motor yang dibutuhkan. Kita harus menghitung torsi dan daya motor penggerak agar mesin tidak cepat rusak. Secara lebih mendalam, mekanika membantu kita melakukan analisis beban kerja manual. Dalam ergonomi, kita menghitung gaya pada sendi pekerja saat mengangkat beban agar tidak terjadi cedera. Selain itu, dalam material handling, kita melakukan studi kasus untuk mencegah overload pada conveyor. Dengan menghitung gaya gesek dan kapasitas angkut maksimum. Tanpa perhitungan gaya, keseimbangan sistem akan terganggu dan produksi bisa terhenti. Selanjutnya adalah termodinamika, yaitu ilmu tentang manajemen energi dan panas. Di industri, prinsip perpindahan panas dan hukum kekekalan energi sangat krusial untuk memastikan efisiensi mesin. Fokus utamanya adalah mengurangi energi loss atau energi yang terbuang dalam bentuk panas sisa, misalnya pada mesin injeksi plastik. Jika suhu tidak dikendalikan dengan prinsip termodinamika, mesin bisa overheat, yang mengakibatkan produk menjadi cacat atau material plastik rusak. Selain itu, industrial engineer menggunakan ilmu ini untuk merancang ventilasi pabrik dan pendingin mesin HVAC yang optimal, sehingga lingkungan tetap nyaman dan mesin tetap pada performa puncaknya. Selanjutnya, kita masuk dalam era industri 4.0 yang penuh dengan otomatisasi. Disinilah elektromagnetisme berperan sebagai jantungnya. Hampir semua mesin modern digerakkan oleh prinsip listrik dan magnet. Contoh paling nyata adalah penggunaan motor listrik pada robot lengan dan mesin CNC yang mengubah energi listrik menjadi gerak mekanis. Untuk mengatur kecepatannya, kita menggunakan inverter atau VFD, yaitu variable frequency drive pada lini perakitan. Tak hanya itu, sistem kontrol
otomatisasi menggunakan komponen seperti relay dan solenoid valve pada sistem pneumatik untuk memastikan urutan kerja mesin berjalan otomatis tanpa campur tangan manusia yang terus-menerus. Selanjutnya, fisika juga memberikan kita mata melalui cabang gelombang dan optik. Nah, ini digunakan untuk inspeksi dan menjaga kualitas tanpa perlu kontak fisik langsung. Kita menggunakan sensor optik untuk mendeteksi keberadaan objek di jalur produksi dan barcode scanner berbasis laser untuk manajemen inventaris di gudang. Teknologi yang lebih canggih adalah vision system. Dengan kamera dan sensor cahaya, sistem ini secara otomatis bisa memilah mana produk yang sempurna dan mana yang harus di-reject karena cacat. Semuanya dilakukan dalam hitungan milidetik. Nah, cabang terakhir yang tak kalah penting adalah mekanika fluida. Ilmu ini membahas aliran cairan dan gas yang vital untuk pemindahan daya di pabrik. Melalui hukum Pascal, kita menggunakan sistem hidrolik untuk mengangkat beban yang sangat berat dengan usaha yang minimal. Contohnya pada forklift di gudang logistik. Selain itu, pemahaman tentang fluida sangat penting dalam merancang sistem perpipaan untuk aliran bahan bakar atau cairan kimia agar tidak terjadi kebocoran atau penurunan tekanan yang merugikan proses produksi. Selanjutnya ada manfaat bagi teknik industri, yaitu yang pertama ada efisiensi produksi. Nah, efisiensi produksi ini digunakan untuk mengoptimalkan kinerja mesin dan mengurangi downtime. Yang kedua ada hemat energi, yaitu untuk mengurangi biaya operasional melalui manajemen thermal yang baik. Yang ketiga ada keselamatan kerja, yaitu menganalisis gaya beban untuk mencegah kecelakaan alat berat. Dan yang terakhir ada pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan menjadi dasar teknis yang kuat untuk memilih teknologi yang tepat. Nah, selanjutnya kesimpulan. Nah, dari penjelasan saya tadi, kesimpulan yang dapat diambil adalah fisika itu merupakan fondasi yang tak tergantikan dalam teknik industri untuk menciptakan sistem yang lebih aman, lebih produktif, dan lebih efisien. Nah, pemahaman hukum fisika itu juga bukan hanya untuk insinyur mesin, tetapi kunci bagi industrial engineer untuk menciptakan sistem yang lebih aman, lebih produktif, dan lebih efisien. Begitulah video penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye teman-teman semua.